siang saudara, Newsflash UBC TV kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Gaisa Modi Fauzan yang akan menyajikan berita terbaru dan teraktual pada hari ini. Saudara, berita pertama datang dari Lumajang, Jawa Timur. Telah terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlokasi di puncak Bukit Rangga yang masih berada di dalam kawasan perhutani, tepatnya di Desa Condro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kebakaran tersebut telah membakar lahan sebanyak 3 hektar berupa kayu jati, pinus, dan didominasi oleh jenis kayu johar. Kebakaran diduga telah terjadi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, dan saat ini api berhasil dipadamkan selama 5 jam oleh petugas gabungan dari Perhutani, TNI Polri, serta warga pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untungnya kebakaran tersebut tidak menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Asper BPKH Pasirian, Eko Tunggal Wahyudiono mengatakan, jika kondisi angin yang sangat kencang, serta banyaknya tanaman dan alang-alang yang kering, menjadi penyebab utama api sulit dipadamkan. Eko melanjutkan, meskipun api berhasil dipadamkan secara total, pihaknya akan tetap berada di lokasi guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Saat ini penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan belum diketahui secara pasti. Pihaknya masih melakukan penelitian apakah kebakaran tersebut murni faktor alam atau terdapat unsur kesengajaan. Sementara itu, berita kedua datang dari Jakarta. Pemerintah memberikan denda kepada PT Rafika Majaya Abadi sebesar Rp920 miliar atas kasus kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2019 di Kalimantan Barat telah mendapatkan titik terang. Perusahaan kelapa sawit PT Rafika Majaya Abadi telah terbukti menjadi penyebab terbakarnya lahan hutan seluas 2.500 hektar di Kalimantan Barat. Dugaan tersebut didasarkan pada hasil analisis titik panas atau hotspot yang bersumber dari satelit Terra Aqua Modis dan SMPP VRS yang dikeluarkan oleh NASA mendeteksi adanya aktivitas di perkebunan kelapa sawit milik PT Rafika Majaya Abadi. Menurut informasi, perusahaan tersebut adalah perusahaan penanaman modal asing dengan 95% saham didominasi oleh Malaysia. Berdasarkan dugaan tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2022, Pengadilan Negeri Sintang menyatakan perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi dan menghukum PT Rafika Majaya Abadi untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup secara tunai melalui rekening kas negara dan denda pemulihan lahan dengan total sebesar 970 miliar. Kemudian di tingkat banding, hukuman diperberat menjadi ganti kerugian lingkungan hidup secara tunai melalui rekening kas negara dan denda pemulihan lahan dengan total sebesar 920 miliar rupiah. Dengan vonis tersebut, PT Rafika Majaya Abadi kemudian mengajukan permohonan kasasi. Namun pada tanggal 3 Juli 2023, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi perusahaan tersebut dengan tetap membayar ganti kerugian sebesar 920 miliar rupiah. Menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KHLK, Rasio Ridesani, jika majelis hukum telah menerapkan indubio pro natura dengan pertanggungjawaban mutlak atau strict liability. Penolakan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi setiap penanggung jawab usaha untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam aktivitas pembukaan maupun pengolahan lahan. Rasio menambahkan, kebakaran hutan tersebut sangat berdampak bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat dan dapat menghambat komitmen Indonesia dalam pencapaian agenda pengurangan iklim terkait penurunan emisi karbon. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Gaisa Modi Fauzan beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.